Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati Budutihe, semester 4 kelas MPIR. Di sini saya akan memaparkan kembali atau menjelaskan kembali materi tentang konsep dasar manajemen perkantoran dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen perkantoran dan kearsipan. Dosen pengampu Ibu Putriani El Maliki SPD MPD. Nah, dalam konsep dasar manajemen perkantoran ini ada 4 subbahasan yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama, tentang apa sih itu pengertian manajemen perkantoran. Kedua, fungsi apa yang terdapat dalam manajemen perkantoran. Kemudian yang ketiga, siapa sasaran kegiatan manajemen perkantoran, dan yang terakhir, apa sih itu pekerjaan kantor. Nah, baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, itu tentang pengertian manajemen perkantoran. Tetapi sebelum kita mengetahui apa sih itu manajemen perkantoran, kita ketahui bersama bahwa manajemen perkantoran adalah tempat di mana mengelola, mengawasi aktivitas yang ada di kantor, yang hasil akhirnya itu menghasilkan sebuah informasi. Kemudian dari bahasan yang kedua itu astagfirullah. Kemudian subbahasan yang kedua itu tentang fungsi dari manajemen perkantoran. Itu ada empat fungsi dari manajemen perkantoran. Yang pertama itu perencanaan. Maksud dari perencanaan ini di mana pimpinan merencanakan sesuatu yang tujuannya untuk mencapai efektivitas dari kantor itu sendiri. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian. Maksud dari pengorganisasian di sini adalah di mana pimpinan memberikan tugas masing-masing kepada anggota-anggotanya, sehingganya suatu kantor itu memiliki manajemen yang sangat bagus dengan adanya penempatan pengorganisasian yang tepat kepada staf-stafnya. Ketiga itu tentang pengarahan. Pengarahan yang dimaksud di sini adalah di mana pimpinan memberikan bimbingan kepada staf kantor untuk lebih bagaimana agar manajemen perkantoran dan kearsipan itu memberikan informasi dan arsip yang sangat baik. Kemudian yang terakhir itu tentang fungsi yang terakhir itu pengawasan. Pengawasan di sini itu berbeda tipis dengan pengarahan. Kita ketahui bahwa di pengarahan itu pimpinan memberikan arahan sebagai pencerahan. Sedangkan pengawasan di mana pemimpin mengawasi anggota atau staf kantornya agar bisa mengetahui apa saja daya guna atau mengetahui apa dampak-dampak yang terjadi pada manajemen perkantoran dan kearsipan, sehingganya dapat dievaluasi kembali ketika menemukan sedikit kendala atau dampak yang dapat merugikan suatu dari manajemen perkantoran. Itu ada empat fungsi dari manajemen perkantoran. Yang pertama itu perencanaan. Maksud dari perencanaan ini di mana pimpinan merencanakan sesuatu yang tujuannya untuk mencapai
efektivitas dari kantor itu sendiri. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian. Maksud dari pengorganisasian di sini adalah di mana pimpinan memberikan tugas masing-masing kepada anggota-anggotanya, sehingganya suatu kantor itu memiliki manajemen yang sangat bagus dengan adanya penempatan pengorganisasian yang tepat kepada staf-stafnya. Ketiga itu tentang pengarahan. Pengarahan yang dimaksud di sini adalah di mana pimpinan memberikan bimbingan kepada staf kantor untuk lebih bagaimana agar manajemen perkantoran dan kearsipan itu memberikan informasi dan arsip yang sangat baik. Kemudian yang terakhir itu tentang fungsi yang terakhir itu pengawasan. Pengawasan di sini itu berbeda tipis dengan pengarahan. Kita ketahui bahwa di pengarahan itu pimpinan memberikan arahan sebagai pencerahan, sedangkan pengawasan di mana pemimpin mengawasi anggota atau staf kantornya agar bisa mengetahui apa saja daya guna atau mengetahui apa dampak-dampak yang terjadi pada manajemen perkantoran dan kearsipan, sehingganya dapat dievaluasi kembali ketika menemukan sedikit kendala atau dampak yang dapat merugikan suatu. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, itu tentang sasaran dari manajemen perkantoran. Sebagaimana saya pernah membaca sebuah buku bahwa menurut Libey itu ada 9 sasaran dari manajemen perkantoran. Itu yang pertama, ruang perkantoran. Ruang perkantoran di sini harus memiliki kelengkapan perabotan agar para staf atau karyawan dari kantor tersebut bisa lebih nyaman dan lebih efektif dalam mengerjakan tugasnya, sehingga menghasilkan perubahan-perubahan dari sebuah kantor tersebut. Kemudian yang kedua itu tentang komunikasi. Komunikasi di sini ada terdiri dari pelayanan pesuruh, informasi dari kantor antara kantor dan kantor, kemudian papan informasi dan pelayanan tamu. Yang ketiga itu ada kepegawaian perkantoran, di mana kepegawaian perkantoran tersebut harus memiliki skill, sehingganya jika seorang pegawai atau staf karyawan memiliki skill yang luar biasa, itu harus diberikan latihan atau dilatih sebisa mungkin agar menciptakan manajemen perkantoran dan kearsipan yang lebih efektif. Kemudian yang keempat itu ada perabotan dan perlengkapan. Perabotan dan perlengkapan di sini pasti kita tahu ada seperti kursi, meja, mesin ketik dan sebagainya, dan perlengkapan. Perabotan dan perlengkapan di sini terdiri dari kursi kerja, meja, ada peti besi, perabotan fungsional, perabotan gudang, pemeliharaan dan perbaikan, ada lemari perbekalan dan penempatan rak dan perabotan dari sebuah kantor tersebut. Kemudian yang kelima itu peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin sini ada terdiri dari mesin tik, mesin hitung, perlengkapan kirim surat, terus perlengkapan kebersihan, dan itu ada
mesin baru, perbekalan dan kelengkapan tulis, yaitu meliputi barang-barang keperluan tulis, kertas surat, formulir, perbekalan kebersihan, perbekalan penggadaan, dan penilaian perbekalan. Kemudian yang ketujuh itu ada warkat. Warkat itu meliputi koordinasian formulir, di mana merancang sebuah formulir untuk sebagai pelayanan dari surat menyurat. Ada juga jadwal penyimpanan dan praktik kearsipan dan penyimpanan. Terus yang kedelapan itu metode. Metode di sini meliputi pengolahan bahan keterangan, penyelidikan kantor, pengukuran hasil kerja tulis, dan penjadwalan prosedur tim dari sebuah perusahaan atau kantor. Kemudian yang kesembilan itu kontrol pimpinan pelaksana. Kontrol pimpinan pelaksana di sini itu meliputi perencanaan organisasi, pengawasan, pengelolaan, pengorganisasian, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada sub pembahasan terakhir tentang pekerjaan kantor. Kita ketahui bersama bahwa pekerjaan kantor itu mengerjakan apa yang ada dan diterapkan di sebuah. Kemudian kita ketahui bersama bahwa ada beberapa kegiatan atau pekerjaan kantor. Itu meliputi yang pertama adalah kegiatan catat mencatat, menghasilkan sebuah informasi, penyimpanan arsip, pelayanan tamu, dan pelayanan rapat. Sehingganya dalam suatu pekerjaan kantor itu harus memiliki kepribadian atau memiliki sebuah skill, di mana agar bisa menciptakan sebuah manajemen yang baik atau bisa memiliki tatanan arsip yang baik, sehingganya ketika pimpinan membutuhkan sebuah arsip itu tidak akan tercecer, sehingganya kita sebagai staf atau karyawan dari sebuah kantor itu harus memiliki kecerdasan, memiliki skill, dan memiliki tatanan agar bisa mengelola sebuah arsip untuk tidak tercecer. Dan itulah sedikit pemaparan materi tentang konsep dasar manajemen perkantoran. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.